Pertama, sebelum beribadah, pastikan kalian sudah sarapan, sudah ke toilet, dan letakkan botol minum di dekat kalian. Kedua, pilih ruangan yang tenang dan hindari keramaian, serta duduk dengan sikap yang sopan dengan pendampingan orang tua. Ketiga, persiapkan hati untuk beribadah dan ikut berpartisipasi dengan sukacita. Ayo, beri yang terbaik untuk Tuhan. Selamat mengikuti chapel. Laskar Kristus Salam Kudus. Yes, yes, yes. Wah, sukacita sekali ya Miss Theo ya. Hari ini kita bisa berkumpul bersama-sama kembali untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan di ibadah chapel dengan semangat dan sukacita. Betul sekali Miss Aris. Nah anak-anak, sebelum kita memulai ibadah chapel kita pada pagi hari ini, kita semuanya akan berdoa Bapa kami yang akan dipimpin oleh Miss Ruth. Silakan Miss Ruth. Mari anak-anak kita berdoa. Lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu, di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Miss Theo, kita nyanyi yuk Miss Theo yuk. Ayo Miss Aris, kita mau nyanyi apa Miss Aris? Miss Theo tahu nggak lagu ini? Ku menang, tahu nggak lagu itu Miss Theo? Oh iya, Miss Theo tahu, ku menang. Nah, anak-anak di rumah juga tahu kan? Nah, sekarang kita sama-sama berdiri ya. Kita akan memuji Tuhan dengan lagu Ku Menang, Ku Menang. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya.
mengikuti, sudah memuji nama Tuhan dengan semangat dan sukacita. Anak-anak boleh duduk ya. Miss Theo, di dalam lagu Ku Menang tadi ada kata dia bangkit. Dia itu Tuhan Yesus kan Miss Theo ya? Iya betul Miss Aris. Yang dimaksud dengan dia dalam lagu itu adalah Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang sudah bangkit dan menang atas maut. Kalau begitu berarti karena Tuhan Yesus sudah bangkit dan menang atas maut, hari ini kita merayakan Hari Paskah ya Miss Theo ya? Iya, kita ibadah chapel sekaligus merayakan Hari Paskah. Oke, kalau begitu Miss Theo, kita mau memuji nama Tuhan lagi dengan lagu yang berhubungan dengan Hari Paskah nih Miss Theo. Miss Theo tahu nggak kita mau nyanyi lagu apa? Nyanyi lagu apa Miss Aris? Nyanyi lagu ini loh Miss Theo. He's alive, he's alive. Nah, semuanya mau nyanyi lagu itu kan? Yuk kita sama-sama menyanyikan lagu He's alive. God had a plan from the very beginning for you and me to be with Him. Sin has a way, and sin separates you and me away from Him. The cross is where His love poured out, but the story wasn't over yet. There's an empty grave. Death was defeated. Jesus is alive. Shout it to the sky. He's alive. He's alive. He's alive. He's alive. He's alive. He's alive. God had a plan from the very beginning for you and me to be with Him. Sin has a way, and sin separates you and me away from Him. The cross is where His love poured out, but the story wasn't over yet. There's an empty grave. Death was defeated. Jesus is alive. Shout it to the sky. He's alive. He's alive. He's alive. He's alive. Yeah. He's alive. He's alive. J-E-S-U-S. Jesus is alive. J-E-S-U-S. Jesus is alive. We sing J-E-S-U-S. Jesus is alive. Come on, J-E-S-U-S. Jesus is alive. There's an empty grave, 'cause death was defeated. Jesus is alive. Shout it to the sky. He's alive. He's alive. Yeah. He's alive. He's alive. Oh. He's alive. He's alive. Wow, anak-anak hebat. Semuanya sudah memuji Tuhan dengan semangat dan bersukacita. Nah, sekarang saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Ibu Laurin.
Nah, anak-anak tetap tenang, duduk yang manis, dengarkan baik-baik ya, dan ambil Alkitabnya. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan menyanyikan lagu Ajarku Mengerti. Selamat pagi anak-anak. Selamat bertemu lagi dengan Miss Laurin. Pagi hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan di acara Paskah. Sebelumnya mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur pagi hari ini kami boleh bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Biarlah kami boleh mengerti apa yang Tuhan katakan kepada kami, dan kami boleh melakukannya dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, ampuni setiap dosa kami, karena kami juga mau mengampuni orang yang bersalah pada kami. Terpujilah Tuhan Yesus, inilah doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Ya anak-anak, pagi ini kita sedang merayakan hari Paskah, gitu ya. Nah, firman Tuhan pada hari ini adalah diberi tema Saved by the blood of the Lamb. Artinya diselamatkan oleh darah anak domba. Apa sih artinya? Mungkin ada yang bertanya, apa sih Miss Laurin itu artinya? Kok diselamatkan oleh darah anak domba? Nah, baik. Sebelumnya kita akan baca dulu ya firman Tuhan. Firman Tuhan ini Miss akan bacakan yang dari Ibrani 9 ayat 12 sampai 14 saja. Yang lebih tepatnya mungkin Miss baca yang ayat 12. Dan ia, yaitu adalah Tuhan Yesus, telah masuk satu kali untuk selama-lamanya ke dalam tempat yang kudus, bukan dengan membawa darah domba jantan dan darah anak lembu, tetapi dengan membawa darahnya sendiri. Dan dengan itu ia telah mendapat kelepasan yang kekal. Jadi itu ayat 12 menyatakan kepada kita bahwa ada yang dilakukan oleh Tuhan Yesus di dalam Paskah, yaitu mengorbankan darahnya.
Nah, tema kita disebut diselamatkan oleh darah anak domba. Padahal tadi kan disebut diselamatkan oleh Tuhan Yesus, begitu ya? Apa sih maksudnya? Nah, anak-anak, memang ketika bangsa Israel, umat pilihan Allah dulu, dikasih aturan sama Tuhan, bagaimana kalau mereka itu berbuat dosa, melanggar peraturan Tuhan, apa yang harus mereka lakukan supaya mereka bisa diampuni. Nah, mereka diminta oleh Tuhan untuk memotong domba. Domba yang dipotong pun bukan domba sembarangan, harus domba yang terbaik, domba yang gemuk, domba yang sehat, seperti itu. Nah, darah domba itulah yang pada saat itu menyucikan mereka. Jadi berapa kali mereka melakukan dosa, nah sebegitu banyak juga mereka harus mengorbankan domba. Tapi kita bersyukur karena ternyata itu adalah lambang di kemudian hari bahwa ada Tuhan yang akan berkorban bagi dosa manusia, yaitu Tuhan Yesus yang datang dari surga menjadi manusia, sehingga pada akhirnya Tuhan Yesuslah yang berkorban, yang mencurahkan darahnya. Kenapa? Karena Tuhan Yesus pada akhirnya menderita, disiksa, mengeluarkan banyak darah sampai akhirnya disalib. Karena itu kita merayakan Paskah pada hari ini, karena kita memperingati hari di mana Tuhan Yesus menderita. Tuhan Yesus mendapatkan begitu banyak aniaya dari orang-orang yang pada saat itu tidak mengerti akan kebenaran firman Tuhan. Jadi pada saat itu Tuhan Yesus menderita, mengorbankan darah Tuhan Yesus. Untuk apa? Untuk menyelamatkan manusia, termasuk anak-anak semua, termasuk Miss Laurin, termasuk semua guru-guru yang ada di TK, bahkan untuk semua manusia. Tapi ada syarat yang harus kita lakukan, yaitu percaya kepada Tuhan Yesus yang sudah berkorban untuk menyelamatkan kita. Kalau kita tidak percaya pada Tuhan Yesus, berarti kita tidak mau menerima pengorbanan yang Tuhan Yesus lakukan untuk kita. Jadi anak-anak yang Tuhan Yesus kasihi, diselamatkan oleh darah anak domba, artinya Tuhan Yesus menjadi anak domba Allah yang dikorbankan untuk menyelamatkan kita yang berdosa. Kita semua sudah berdosa sejak Bapak Adam dan Hawa, Ibu Hawa, pada saat mereka ada dulu, manusia pertama, ketika mereka jatuh dalam dosa, maka pada saat itu Tuhan tidak mau lagi berhubungan dengan manusia. Manusia diusir dari Taman Eden. Tuhan tidak mau dekat-dekat pada manusia yang berdosa. Wah, kalau sudah begitu, lalu bagaimana? Siapa yang mau menolong kita dari dosa kita? Tidak ada manusia yang tidak berdosa, semua berdosa. Lalu bagaimana? Siapa yang menolong kita? Kita bersyukur ya, karena Tuhan sendiri yang menolong kita. Tuhan sendiri datang dari surga, berubah menjadi manusia seperti kita, dan pada akhirnya mau berkorban, menggantikan hukuman manusia. Harusnya yang dihukum kita loh, Miss Laurin, anak-anak semua, guru-guru, semua manusia ini harusnya dihukum. Bukan Tuhan Yesus yang harus dihukum, karena Tuhan Yesus tidak berdosa. Tidak ada dosa sedikit pun pada Tuhan Yesus. Waktu Tuhan Yesus dianiaya, bahkan sampai disalibkan. Tapi kita bersyukur ya, karena Tuhan sendiri yang mau berkorban untuk menyelamatkan kita manusia. Oleh karena itu, anak-anak yang terkasih dalam Tuhan Yesus, apa yang harus kita lakukan sekarang? Kalau kita sudah tahu bahwa Tuhan Yesus sudah berkorban untuk kita, menyelamatkan kita, maka kita harus datang kepada Tuhan Yesus, minta ampun atas semua dosa dan kesalahan kita. Setiap hari ada kesalahan yang kita lakukan, tapi Tuhan Yesus memberikan kepada kita kesempatan untuk
mohon ampun supaya Tuhan Yesus mengampuni. Bagaimana supaya kita diampuni? Kita harus percaya kepada Tuhan Yesus supaya Tuhan Yesus mengampuni kita dan menyelamatkan kita. Tidak lagi dihukum oleh Tuhan sebagai orang-orang yang berdosa, karena kita sudah dibenarkan di dalam Tuhan Yesus. Puji Tuhan Yesus ya anak-anak. Kita bersyukur melalui Paskah kita boleh memperingati bagaimana Tuhan Yesus sudah berkorban bagi kita. Jadi, apa yang harus kita lakukan? Kita harus percaya kepada Tuhan Yesus, menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, bertobat dari setiap dosa dan kesalahan kita. Jangan lagi membuat Tuhan Yesus sedih, karena kalau kita berbuat dosa, berbuat salah, Tuhan Yesus sedih, karena Tuhan Yesus sudah menyelamatkan kita. Seharusnya kita ini boleh menyenangkan hati Tuhan dengan memberikan yang terbaik kepada Tuhan, melakukan ajaran Tuhan Yesus yang sudah setiap hari kita dengarkan melalui Bapak Ibu Guru, melalui Papa Mama. Ya, begitu adik-adik ya, anak-anak semua. Biarlah kita boleh mengerti akan firman Tuhan pada hari ini, bahwa Tuhan Yesus sudah menjadi anak domba Allah. Darah domba Allah dulu yang dicurahkan, yang dipotong untuk menghapus dosa orang yang berdosa, sekarang ini tidak perlu lagi. Tuhan Yesus sudah melakukannya satu kali saja untuk selama-lamanya. Kita sudah diampuni oleh Tuhan bagi orang yang percaya kepadanya. Jadi tidak perlu lagi ada memotong domba untuk minta ampun sama Tuhan. Tapi Tuhan Yesus yang sudah berkorban untuk kita sudah sempurna. Jadi biarlah kita bersyukur dan kita punya janji sama Tuhan, ya. Kita janji yuk anak-anak pada Tuhan Yesus, bahwa Tuhan Yesus, saya bersyukur Tuhan sudah selamatkan saya, dan saya mau taat kepada Tuhan, pada firman Tuhan, mau melakukan ajaran Tuhan Yesus supaya saya menyenangkan hati Tuhan Yesus. Terpujilah Tuhan Yesus. Terima kasih anak-anak atas firman Tuhan yang boleh kita dengar pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, terima kasih pagi hari ini kami boleh mendengarkan firman Tuhan tentang pengorbanan Tuhan Yesus yang sudah menggantikan hukuman kami. Kami sudah diampuni oleh Tuhan yang sudah berkorban untuk kami. Biarlah kami juga boleh menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami, dan mau hidup sesuai dengan ajaran Tuhan Yesus, mau terus melakukan apa yang Tuhan Yesus ajarkan. Kami mau bertobat dari segala dosa kesalahan kami, kesalahan terhadap siapapun, dan kami mau hidup berkenan di hadapan Tuhan. Terpujilah Tuhan Yesus. Inilah doa kami. Ampunilah setiap dosa kesalahan kami, karena kami juga mau mengampuni orang yang bersalah pada kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Wow, luar biasa sekali anak-anak firman Tuhan yang telah kita dengarkan pada hari ini. Nah anak-anak, sekarang kita mau lebih lagi, mau mengikut Tuhan Yesus. Dalam keadaan apapun, dalam situasi apapun, kita mau tetap mengikut Tuhan Yesus. Nah anak-anak, mari kita semuanya berdiri. Kita akan memuji Tuhan, yaitu dengan menyanyikan lagu I have decided to follow Jesus. Jesus, I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. It gives me hope for each new day.
Oke anak-anak, tiba saatnya bagi kita untuk berdoa. Ustani mau semua lipat tangannya, tutup matanya, siap untuk berdoa. Oke, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk firman-Mu hari ini yang mengingatkan kepada kami untuk kami sungguh-sungguh mengasihi Engkau, karena Engkau sudah terlebih dahulu mengasihi kami, bahkan mau mati di kayu salib bagi kami ya Tuhan. Dan pada hari yang ketiga Engkau bangkit untuk memberikan keselamatan kepada kami. Engkau hidup Tuhan, sehingga kami anak-anak-Mu boleh melihat bahwa Engkau adalah Allah kami yang hidup. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur, kami berterima kasih. Engkau mau menolong kami Tuhan, untuk kami boleh menjadi anak-anak yang sedari kecil, sampai kami besar nanti, sampai kami tua nanti, bahkan sampai kami di surga nanti. Kami adalah anak-anak yang setia, karena kami tahu bahwa hidup kami sudah diselamatkan oleh Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini rangkaian ibadah kami yang sudah kami ikuti. Berkati kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Ya anak-anak, tadi kita sudah mengikuti ibadah chapel dalam rangka memperingati Hari Paskah. Nah, sekarang kita akan masuk dalam perayaannya. Kira-kira apa saja Miss Francis? Ya, kita akan melihat hasil Passover Project yang telah dibuat oleh anak-anak dari nursery sampai kelas K2. Wah, pasti bagus-bagus semua ini ya. Kita mulai aja yuk Miss Francis. Ayo Miss Lulu, kita mulai dari hasil Passover Project dari kelas nursery. Ayo kita lihat sama-sama. Bapakku di kaki dan tangan Anda tombak nginutuk di pinggang dan daging-dagingnya tuang. Bapakku di kaki dan tangan tanda cinta Anda tombak rusuk di pinggang. Cinta ya Tuhan, itu semua Tuhan sudah terima, guna semua yang mengikuti ya. Selamat orang yang tidak melihat tapi percaya juga. Wow, keren-keren sekali kolase salib yang dibuat oleh anak-anak nursery ya. Tadi mereka juga mengucapkan syair tanda takut dengan baik loh Miss Francis. Kita beri tepuk tangan sekali lagi buat anak-anak nursery yuk. Oke, selanjutnya apa ya Miss Francis? Ya, selanjutnya kita akan melihat hasil Passover Tumplaf dan pengucapan syair Yesus disalib dari anak-anak kelas K1. Ayo kita saksikan sama-sama yuk. The one true King, there's no
Basket, a basket. I have a piece of a basket. I put it under a blanket. My pretty piece of a basket. A basket, a basket. My pretty piece of a basket. I put it under my blanket. My pretty piece of a basket. Karena cinta saya, Yesus disalib. Karena cinta saya, dosa dihapuskan. Miss Michelle mau cerita, Yesus disalib karena cinta saya. Yesus disalib karena cinta saya, cinta saya, cinta saya. Yesus disalib karena cinta saya, dosa dihapuskan. Nice work, Kewan! Well done! Wow, hebat-hebat semua ya Miss Lulu ya. Nah sekarang kita lihat giliran siapa ya Miss Lulu ya? Giliran anak-anak kita, Miss Francis. Yuk kita saksikan syair bersyukur, gerak dan lagu Yesus bangkit dan menang, serta hasil menghias telur Paskah Passover Egg kelas K2. Bersyukur. Aku bersyukur. Dia mati di kayu salib bagiku. Aku bersyukur. Dia bangkit bagiku. Aku bersyukur. Dia naik ke surga menyediakan tempat bagiku. Dia adalah Yesus Tuhan Juru Selamatku. Wow, keren-keren semua ya Miss Lulu ya. Yuk kita beri tepuk tangan sekali lagi untuk semua hasil karya anak-anak dari TK Kalam Kudus Bali. Yeay! Nah, anak-anak semua, sekarang kita akan melakukan doa syafaat ya. Kita akan berdoa untuk Pulau Bali, negara kita Indonesia, dan dunia ini yang dipimpin oleh perwakilan dari beberapa kakak-kakak
Ketu, dan juga Mr. Benny. Oke anak-anak, put your hands together and close your eyes. Let's pray. Berdoa, berikan Tuhan untuk gubernur dan juga Parmenta. Berikan Tuhan roh takut akan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Tuhan Yesus, kami berdoa untuk bangsa Indonesia. Berkati bangsa Indonesia. Tuhan tolong selamatkan bangsa kami. Beri kedamaian, keamanan, pulihkan ekonomi, dan bebaskan dari COVID-19. Berkati juga Bapak Presiden dan pemerintahannya. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Tuhan Yesus, Bapa kami yang di surga, kami berdoa pada hari Paskah ini. Ya Bapa, kami mengucap syukur atas kasih-Mu. Kami juga berdoa untuk dunia ini. Pulihkan keadaan ini dari pandemi COVID-19 sehingga semua bangsa dunia ini mengenal Engkaulah Tuhan Yesus, Juru Selamat yang hidup. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Baik anak-anak, kita akan menutup ibadah Paskah kita kali ini. Kita akan sama-sama berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, karena Engkau telah datang Tuhan ke dunia ini Tuhan, mengambil rupa manusia. Engkau telah mengajarkan kepada kami semua ya Tuhan, untuk kami boleh mengenal kerajaan-Mu ya Tuhan. Engkau telah mati Tuhan bagi dosa-dosa kami. Dan bukan hanya itu ya Tuhan, Engkau telah bangkit Tuhan dan kubur ya Tuhan. Dan Engkau juga telah Tuhan nyatakan bahwa Engkau telah mengalahkan maut ya Bapa. Tuhan, pada hari ini Tuhan kami akan menyelesaikan rangkaian ibadah kami pada hari ini. Dan kami akan menutup ibadah ini Tuhan dengan penuh ucapan syukur, karena Engkau begitu mengasihi kami, Engkau begitu mencintai kami Tuhan. Dan kami akan terus berjalan ya Tuhan di dalam jalan-jalan-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. May you find the renewal of hope, Health, love, and the Spirit of God. Happy Passover to you and your family. God bless you. 复活节快乐！上帝祝福你们。